Chapter 151. 2 jam kemudian, Bai Xiaon masih melarikan diri, dan secara bersamaan berkubang dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Dia sudah memiliki kristal tangkapan bumi, dan yang dia butuhkan adalah kesempatan untuk melubangi suatu tempat dan menggunakannya, tetapi gadis kecil itu tidak akan berhenti mengejarnya. Ketika dia memikirkan kembali teror dan bahaya yang baru saja dia hadapi, hatinya bergetar. Sekitar malam hari, dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di daerah itu. Terengah-engah, dia akhirnya menemukan sebuah gua di gunung, di mana dia duduk bersila. Melihat sekeliling dengan waspada, dia mencoba untuk memutuskan apakah ini benar-benar tempat terbaik untuk melakukan usahanya di yayasan pendirian, ketika tiba-tiba udara di depannya mulai bergetar. Itu hanya berlangsung sesaat, dan hampir tidak tampak terjadi sesuatu dengan dunia di sekelilingnya, melainkan matanya sendiri. Ketika semuanya kembali normal, seseorang berdiri tepat di depannya. Itu tidak lain adalah gadis berpakaian putih, menatapnya dengan mata hitamnya. Jangan pergi, kakak. Mari bermain denganku. Bai Xiaon hampir pingsan. Mata merah tua, ia melakukan gerakan inkarnasi, melepaskan kekuatan spiritual untuk membentuk kuali ungu besar yang bergemuruh ke depan. Bahkan saat tanah bergetar, dia melonjak ke udara. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa gadis itu tidak terlihat. Rupanya, segala sesuatu dari beberapa saat yang lalu hanyalah ilusi. Sialan. Geramnya, ekspresinya sedap dipandang. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak aneh, dan Bai Xiaon mulai berspekulasi bahwa mungkin gadis kecil aneh itu menggunakan semacam teknik magis padanya. Tidak lagi dalam mood untuk tetap di tempatnya, dia mengertakkan gigi dan terus maju. Setelah berjalan selama sekitar 2 jam, dia melihat 3 pembudidaya di depan, terlibat dalam pertempuran sengit. Tiba-tiba, dia berhenti di tempatnya. Beberapa saat yang lalu, ketika dia melihat mereka, mereka sendirian. Tapi sekarang, dia melihat gadis berpakaian putih. Dia menatapnya dengan sedikit senyum, senyum yang tumbuh semakin lebar sampai mulutnya membuka kerahang yang menganga saat dia menembak ke arahnya. Kulit kepala menjadi mati rasa, ia melepaskan kekuatan basis budidayanya. Tangan kanannya mengepal, dan teknik abadi hidup yang kekal meletus keluar. Serangan tinjunya menyebabkan segalanya bergetar. Namun, gadis itu tiba-tiba menghilang, dan 3 pembudidaya di kejauhan tampak takjub ketika Bai Xiaon dengan marah meninju batu besar di dekatnya. Ketika mereka melihat batu runtuh menjadi puing-puing, mereka terengah-engah dan terbang. Bai Xiaon berdiri di sana dengan tenang sejenak sebelum menggertakkan giginya dan melanjutkan. Selama 2 hari berikutnya, dia melihat gadis berpakaian putih berulang-ulang. Bahkan ketika dia menutup matanya untuk bermeditasi, dia akan melihatnya. Dia mencapai titik kelelahan total. Situasi hanya terus bertambah buruk. Pada awalnya, dia akan melihatnya setiap 2 jam atau lebih. Tapi sekarang, itu terjadi setiap 300 napas waktu. Pada tingkat ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai yayasan pendirian. Selama 2 hari yang berlalu, dia bertemu dengan murid-murid lain, bahkan yang dari Spirit Stream Sect. Namun, gadis berpakaian putih selalu muncul, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Pada malam hari kedua, mata Bai Xiaon benar-benar memerah, dan dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia bahkan merasa seolah-olah kekuatan hidupnya berada di luar kendalinya sendiri, dan mungkin melayang kapan saja. Dia berkepala ringan, dan sangat pusing dia merasa seperti dia mungkin jatuh. Itu akan terjadi lagi setiap saat, gumamnya. Lupa tentang melarikan diri, dia duduk di atas batu besar dan mengepalkan tangannya. Dia memiliki satu pil aneh lagi yang tersisa, namun dia tidak berani menggunakannya pada gadis itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa alasan dia belum mati adalah karena pil yang sangat obat. Jika dia membuangnya dan gadis itu mendapatkannya, dia mungkin akan bernasib sama seperti Lei Shan. Pikiran seperti itu tampaknya menjadi peringatan kuat baginya untuk tidak lagi meramu pil. Sepertinya aku hanyut antara realitas dan ilusi, pikirnya. Kurasa aku bisa memperlakukannya seolah aku sudah diracuni. Kalau begitu, mungkin aku harus membuat penawarnya untuk menyembuhkan diriku sendiri. Bahkan ketika dia duduk memikirkan masalah itu, seberkas cahaya muncul dari kejauhan. Saat mendekati Bai Xiaon, itu melambat untuk berhenti, dan seorang pria muda muncul. Eh, dia dari sekte aliran darah, dan tampak sangat seperti sutera. Melihat ke arah Bai Xiaon dengan ekspresi bersemangat, dia melihat ke arah kompas Feng Shui yang dia pegang di tangannya, jarum yang menunjuk ke arah Bai Xiaon dan bersinar dengan cahaya terang. Aku tidak percaya kamu sudah mengumpulkan cukup energi Airtring untuk membentuk kristal Airtring. Hahaha, aku kira takdir bahwa aku, Su Xiaoshan, akan menjadi yang pertama yang mencapai yayasan pendirian. Pemuda ini tidak lain adalah Su Xiaoshan dari Bloodstream Sect, dan ia memandang Bai Xiaon dengan kegembiraan yang terlihat. Bai Xiaon sudah kesal,
Dan berdasarkan perhitungannya, dia tahu itu hanya akan sekitar 10 napas waktu sebelum gadis itu muncul lagi. Pikirkan urusanmu sendiri, brengsek. Aku tahu kamu. Kamu Bai Xiaon, kartu truf yang seharusnya dari Spirit Stream Sect. Ya, kamu jelas sangat lemah sekarang. Nyala kekuatan hidup kamu sepertinya bisa berkedip kapan saja. Itu berarti Su Xiaoshan telah memiliki kesempatan bagus yang diserahkan kepadanya. Bai Xiaon, aku tahu kamu memiliki kristal menangkap Earth Ring. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Biarkan aku menggunakan kristal itu sebentar, oke? Bagaimana menurutmu? Mata berkedip dengan keserakahan, Su Xiaoshan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Melaju ke arah Bai Xiaon, dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan 8 perangkat magis muncul di sekitarnya. Cahaya yang berkilauan terpancar saat Su Xiaoshan melambaikan tangannya, mengirim mereka menembak ke arah Bai Xiaon. Bai Xiaon menatap dingin pada Su Xiaoshan, dan baru saja akan bergerak ketika, tiba-tiba, matanya berenang, dan gadis berpakaian putih itu muncul, berdiri tepat di sebelah Su Xiaoshan. Di sanalah dia, senyumnya melebar ke mulut yang menganga. Pada saat itulah Su Xiaoshan tiba-tiba menjerit dan mundur secepat mungkin. Teror memenuhi matanya, dan dia mulai gemetar hebat. Seorang Bane Soul yang hidup. Surga. Bagaimana mungkin ada Bane Souls makhluk hidup di sini? Apakah mereka semua dimusnahkan? Sialan. Bane Soul itu mengawasi kamu. Tidak heran kamu terlihat sangat lemah. Kamu telah dikutuk. Kamu sudah mati. Mengambil napas dalam-dalam, ia mundur lebih banyak lagi, serentak mengangkat tangan kanannya untuk menghasilkan liontin batu Gyokuno yang memiliki bintik oranye, yang hampir tampak seperti noda darah. Begitu Su Xiaoshan menariknya keluar, dia menghela napas lega dan kemudian jatuh kembali. Di bawah, mata Bai Xiaon melebar, dan dia berteriak, jika kamu juga bisa melihatnya. Hei, benda apa yang ada di tanganmu? Bai Xiaon baru saja menyaksikan gadis berpakaian putih berbalik untuk melihat Su Xiaoshan. Namun, segera setelah Su Xiaoshan mengeluarkan potongan batu giok, ekspresi gadis itu berkedip, dan dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Su Xiaoshan tidak repot-repot menanggapi Bai Xiaon, dan alih-alih fokus melarikan diri secepat mungkin. Namun, sebelum dia bisa jauh, Bai Xiaon langsung bergerak. Sayapnya muncul di belakangnya, dan dia melesat maju untuk muncul tepat di depan Su Xiaoshan, di mana dia mengepalkan tinjunya seolah-olah melepaskan tinju. Su Xiaoshan, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku menggunakan potongan batu gio itu sebentar? Apa yang kamu katakan? Tangan berkedip dengan gerakan mantra, Su Xiaoshan memanggil 8 item ajaib, yang ia kirim untuk membela diri. Kamu beruntung aku tidak mengambil barang-barangmu. Beraninya kamu mencoba merampokku. Kamu dikutuk, digantung di pintu kematian. Apa yang memberimu keberanian untuk bergerak? Cahaya perak berkelap-kelip di sekitar Bai Xiaon saat tinjunya melakukan kontak dengan item ajaib Su Xiaoshan. Ledakan besar bergema, dan benda-benda ajaib pecah berkeping-keping. Bai Xiaon seperti angin kekuatan angin kencang yang langsung menuju Su Xiaoshan yang terkejut. Su Xiaoshan dengan kasar melambaikan tangannya, mengirim gelang manik-maniknya dari pergelangan tangannya. Seketika, itu berubah menjadi 18 mayat, yang masing-masing darinya memancarkan kekuatan yang setara dengan lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi. Penuh dengan aura kematian, mereka serentak menyerang. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaon melihat sihir manipulasi mayat seperti ini. Yang mengejutkan, semua mayat ini memiliki rambut abu-abu panjang yang hitam di akarnya, seolah-olah rambutnya perlahan berubah hitam. Setiap orang tampak sangat luar biasa. Sebuah ledakan besar bergema saat wajan besar di punggung Bai Xiaon hancur. Namun, dia tidak menerima cedera sama sekali. Sebaliknya, tangannya melambaikan tangan ke udara ketika kekuatan kontrol yang mengejutkan muncul, memenuhi area itu, memegangi mayat-mayat itu dan membuatnya mustahil bagi mereka untuk bergerak. Mereka bahkan mulai gemetar dan mengeluarkan suara retak. Su Xiaoshan mengeluarkan suara mendesis saat kedua tangannya melambai di udara. Tangan kirinya memanggil 9 peti mati perunggu. Ketika mereka terbang keluar, mereka tumbuh besar dan lebih besar, memancarkan tekanan kuat ke Bai Xiaon. Tangan kanannya menyebabkan labu botol muncul, yang meludahkan kerikil besar menuju Bai Xiaon. Selanjutnya, dia mengayunkan kepalanya, menyebabkan rambutnya terbalik. Beberapa lonceng kecil terbang ke udara, yang berubah menjadi sosok bayangan yang melaju ke arah Bai Xiaon. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah dia selanjutnya membuka mulutnya dan mengeluarkan kipas berwarna darah. Kipas melambai di udara, menyebabkan kabut darah selebar 300 meter muncul.
Itu langsung berubah menjadi formasi mantra, yang memancarkan suara menderu yang kuat ketika cakar tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menuju ke Bai Xiaon. Aku punya benda ajaib dan mayat yang disempurnakan. Kamu ingin bertarung denganku, Bai Xiaon? Tertawa dengan puas, Su Xiaoshan menampar tasnya untuk menghasilkan lebih dari 20 botol pil obat berkualitas tinggi, yang dia telan dalam suksesi yang cepat, langsung memulihkan semua energi spiritual yang baru saja dia habiskan. Jika ada orang ketiga yang hadir untuk menyaksikan apa yang terjadi, orang itu akan benar-benar terperangah. Namun, pada titik inilah keren ilahi muncul di sekitar Bai Xiaon, berubah menjadi bukler yang berputar di sekelilingnya. Kemudian, kilatan hitam bisa dilihat sebagai cahaya hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia memukul tasnya untuk dipegang, menyebabkan ratusan jimat kertas muncul, yang ditamparnya sendiri. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 lapisan perisai bermunculan, menciptakan pertahanan setebal 150 meter. Aku punya banyak jimat pertahanan, jika tanya dengan bangga. Kamu berani melawanku dengan barang-barang ajaib jelek milikmu. Mayat-mayat itu dikirim jatuh. Ledakan kerikil bahkan tidak bisa mendekati menembus perisai, dan sebagian besar kerikil dikirim melambung pergi. 9 peti perunggu juga dikirim jatuh ke tanah, benar-benar tidak mampu menyebabkan kerusakan. Mata Su Xiaoshan melebar saat dia menatap dengan heran. Ketika dia bertarung dengan orang, dia selalu mengandalkan sejumlah besar item magis dan mayat yang dimurnikan untuknya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Bai Xiaon, seseorang yang sebenarnya sejajar dengan dirinya. Meskipun dia tidak menggunakan benda-benda ajaib, ketika Su Xiaoshan berpikir tentang betapa berharganya ratusan jimat kertas itu, hatinya bergetar. Informasi itu mengatakan Bai Xiaon misterius dan kuat, tetapi tidak pernah mengatakan dia kaya. Su Xiaoshan terkekeh pahit. Dia tahu persis betapa menakutkannya sosok dia sendiri, jadi dia secara alami menyadari betapa menakutkannya Bai Xiaon. Bahkan, melihat begitu banyak jimat kertas membuat matanya bersinar karena iri. Bagaimanapun, benda-benda magis membutuhkan kekuatan spiritual untuk beroperasi, sedangkan jimat kertas hampir tidak memerlukan sama sekali. Kekuatan yang mereka butuhkan disimpan di dalam jimat itu sendiri. Mereka mahal, dan hanya bekerja untuk waktu yang terbatas, bahkan Su Xiaoshan menganggap mereka sedikit mewah. Berkedip, dia tiba-tiba menyadari bahwa Bai Xiaon benar-benar tangguh. Bahkan, dia bahkan layak dikagumi sampai taraf tertentu. Setelah berpikir sebentar, dia melemparkan liontin batu giok ke Bai Xiaon. Sial, Su Xiaoshan tidak pernah menyerah pada siapapun. Kamu yang pertama, Bai Xiaon. Aku tahu kamu membutuhkan hal ini, jadi silakan saja. Tapi itu bukan hadiah. Kamu harus mengembalikannya ketika sudah selesai. Chapter 152. Setelah melemparkan potongan batu giok, Su Xiaoshan berbalik untuk pergi. Dia sudah memutuskan bahwa, setelah kembali ke sekte, dia akan meminta ayah dan ibunya modal lebih banyak untuk mendapatkan jimat kertas. Di masa depan, itu adalah bagaimana dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri, bukan barang magis. Menggunakan jimat kertas akan jauh lebih menakjubkan. Su Xiaoshan adalah sutra alami. Dia tidak benar-benar peduli apa yang dipikirkan sekte tentang apa yang dia lakukan. Jika dia menyukai seseorang, dia berteman dengan mereka. Jika dia tidak menyukai mereka, dia akan memukuli mereka. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, dia enggan mengakuinya, tapi dia benar-benar menyukainya. Tentu saja, jika dia telah mengalahkan Bai Xiaon dalam perkelahian, dia tidak akan ragu-ragu bahkan untuk merampoknya dari kristal tangkapan ikat kepalanya. Namun, karena dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertempuran, dia memutuskan bahwa hal terbaik berikutnya adalah mencoba menipu dia. Begitu Bai Xiaon meraih keping batu giok, perasaan indah melandanya. Kelelahannya lenyap, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Itu hampir seperti dia terperangkap di bawah air, tidak bisa bernapas, dan baru saja meledak ke udara terbuka. Namun, sepertinya aneh bahwa Su Xiaoshan hanya akan memberinya potongan batu giok begitu saja. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Sebelum Su Xiaoshan bisa berada sangat jauh, Bai Xiaon berseru, tunggu. Aku tidak suka memanfaatkan orang. Biarkan aku memberi kamu dua harta kecil ini sebagai gantinya." Menampar tasnya memegang, dia menghasilkan dua pedang terbang yang keduanya memiliki peningkatan roh 2 kali lipat. Diam-diam menyebarkan beberapa aura pil aneh terakhir ke mereka, dia melemparkannya. Mereka tidak bernilai banyak, tapi hei, bersenang-senanglah dengan mereka. Pedang rangkap dua yang ditingkatkan terbang ke Su Xiaoshan, yang matanya melebar begitu dia meraihnya. Peningkatan roh 2 kali lipat. Pikirnya, menelan ludah. Dan dia menyerahkannya begitu saja. Bersenang-senang dengan mereka.
Meskipun dia tidak melihat roh 2 kali lipat meningkatkan item magi sebagai sesuatu yang benar-benar tak ternilai, mereka masih relatif jarang di kalangan pembudidaya Ki Kondensation. Hal yang paling jelas adalah bagaimana santai Bai Xiaon telah melemparkannya kepadanya, yang membuatnya sangat jelas seberapa dalam sakunya. Tiba-tiba Su Xiaoshan menyadari bahwa dia bahkan harus belajar lebih banyak dari Bai Xiaon daripada yang dia sadari sebelumnya. Dengan santai membagikan item sihir yang ditingkatkan adalah cara yang benar-benar mengesankan untuk membuat nama untuk diri sendiri. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia memandang Bai Xiaon lebih dekat, dan menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Dia menghela nafas. Baiklah, lihat, Bai Xiaon. Mengingat betapa baiknya kamu, aku merasa tidak enak karena mencoba menipu kamu. Jika kamu menggunakan liontin batu gio itu sendiri, itu tidak berguna. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, itu hanya akan berhenti bekerja, dan bahkan memiliki efek serangan balik. Dengan napas lain, dia melemparkan liontin batu gio kedua ke Bai Xiaon. Gunakan bersama-sama dan kamu akan memiliki solusi jangka panjang untuk kutukan Banisol itu. Menangkap liontin batu gio kedua, Bai Xiaon menyipitkan matanya melihat betapa licik dan liciknya Su Xiaoshan. Ketika dia melihatnya berbalik untuk pergi, Bai Xiaon tiba-tiba berpikir dalam hati bahwa terlepas dari semua yang baru saja terjadi, Su Xiaoshan tampaknya tidak benar-benar menjadi orang jahat. Sambil menggertakkan giginya, dia berseru, hei, tunggu sebentar. Baiklah, dengarkan, Su Xiaoshan. Karena kamu begitu baik, aku merasa tidak enak karena menipu kamu. Kembalikan kedua pedang terbang itu. Su Xiaoshan berhenti di jalurnya, matanya melebar. Menarik keluar dua pedang terbang, dia memeriksanya dengan hati-hati, tetapi tidak bisa menemukan apapun tentang mereka yang tampak luar biasa. Namun, tidak berani menahan mereka lebih lama, dia melemparkan mereka kembali ke Bai Xiaon. Bai Xiaon berdehem dan kemudian menghasilkan satu set dua pedang, yang dia lemparkan kembali ke Su Xiaoshan. Su Xiaoshan memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia memandang Bai Xiaon. Dia tidak yakin persis apa yang salah dengan set pedang pertama, tetapi dia bisa membayangkan bahwa, jika Bai Xiaon tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin berakhir berjalan ke dalam bencana. Bai Xiaon berkedip beberapa kali saat dia dan Su Xiaoshan saling memandang. Setelah beberapa saat berlalu, Su Xiaoshan menghela nafas, matanya bersinar terang. Sebelumnya, dia hanya berpura-pura menyukai Bai Xiaon, tetapi pada titik ini, dia benar-benar menyukainya. Jarang sekali aku bergaul dengan seseorang seperti aku denganmu. Baiklah, dengar, Bai Xiaon. Sebenarnya ada mnemonik yang sesuai dengan kedua liontin giok itu, yang merupakan satu-satunya cara untuk menggunakannya dengan benar. Tanpa mnemonik, mereka akan menciptakan bidang cahaya yang akan melindungi kamu dari Banesol itu. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya akan memudar dan meninggalkan tanda penyegelan pada basis kultivasi kamu yang akan mencegah kamu menggunakannya selama sebulan penuh. Dengan senyum masam, Su Xiaoshan melemparkan slip batu giok ke Bai Xiaon. Kamu bajingan. Bai Xiaon berkata sambil terkesiap. Jika dia menggunakan liontin batu giok di tengah upaya untuk mencapai yayasan pendirian, hanya untuk memiliki basis budidaya yang disegel, dia akan kehilangan 1 bulan penuh waktu. Dia bahkan mungkin kehilangan kesempatan di yayasan pendirian. Kamu sama buruknya, jawab Su Xiaoshan. Lalu dia batuk kering. Yah, aku dari sekte aliran darah dan kamu dari sekte aliran roh. Kita seharusnya saling bertentangan. Pada titik ini, dia benar-benar jujur, yang merupakan hal yang langka baginya. Yang benar adalah bahwa dia belum pernah bertemu orang seperti Bai Xiaon sebelumnya. Baiklah, kata Bai Xiaon. Karena kamu begitu jujur, maka aku akan berhenti menipu kamu. Kamu tahu benda-benda ajaib yang kamu gunakan melawan aku dalam pertarungan. Aku menodai mereka semua dengan aroma obat yang akan menarik Bane Souls. Merasa agak canggung, dia menurunkan suaranya dan menyimpulkan, jika kamu mungkin harus mengganti pakaian juga. Mata Su Xiaoshan melebar. Setelah dengan cepat memeriksa tasnya yang memegang dan pakaiannya, dia kembali menatap Bai Xiaon dengan gigi terkatup. Kakak kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sama buruknya, kata Bai Xiaon, menatapnya. Mereka berdua saling memandang sejenak, lalu keduanya tertawa. Aku harap kita segera bertemu lagi, kata Su Xiaoshan dengan tulus. Lalu dia berbalik dan pergi ke kejauhan. Begitu dia tidak terlihat, dia berganti pakaian, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan. Sejauh yang dia ketahui, Bai Xiaon adalah seorang bajingan sebanyak dirinya, yang berarti bahwa dia harus sangat hati-hati berurusan dengannya di masa depan. Bai Xiaon juga menghela nafas. Meskipun Su Xiaoshan berasal dari sekte aliran darah, dia masih tampak seperti orang yang baik untuk berteman. Kecuali,
Dia sangat licik, jelas tidak sejujur aku. Aku benar-benar harus hati-hati berurusan dengannya di masa depan. Eh, kurasa aku terlalu jujur. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Setelah memeriksa liontin batu giok secara menyeluruh, ia menggunakan mnemonik dari slip batu giok untuk melepaskan kekuatan mereka. Beberapa saat kemudian, bidang cahaya yang berkilauan muncul di sekitarnya. Bidang cahaya segera menjadi tidak terlihat, dan hanya bisa dideteksi melalui akal ilahi. Namun, sejauh menyangkut Bane Soul, itu membuatnya benar-benar mustahil untuk mendekati Bai Xiaon. Selama 6 jam berikutnya, gadis berpakaian putih itu muncul beberapa kali. Namun, setiap kali dia dekat, dia diusir. Wajahnya berubah karena amarah, dan dia menjerit nyaring, tapi masih mustahil untuk mendekati Bai Xiaon. Setelah begitu banyak kegagalan, dengan enggan ia menghilang dan tidak kembali. Pada saat itu, Bai Xiaon menghela nafas lega. Merasa yakin bahwa liontin batu giok benar-benar berfungsi, ia tenggelam ke dasar danau yang terpencil dan menggali gua abadi yang sementara. Di sana, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Setelah melakukan satu tes terakhir untuk memastikan bahwa liontin batu giok akan mengusir Bane Souls, matanya berkedip-kedip dengan antisipasi, dan ia mengeluarkan kristal tangkapan abu-abu yang diikat ke bumi. Meskipun aku mulai beberapa hari lebih lambat dari yang aku rencanakan, aku masih bisa menjadi orang pertama yang mencapai pendirian Earthring Foundation. Dengan itu, ia melepaskan kekuatan spiritual lingkaran besar dari tingkat ke-10 Ki Kondensation, beredar sekali, dan kemudian mengirimnya melonjak ke kristal abu-abu. Kristal itu seperti lubang tanpa dasar yang menyedot semua kekuatan rohaninya. Kemudian, itu mulai memancarkan cahaya abu-abu yang tumbuh lebih intens saat ini, dan segera menyebabkan suara gemuruh yang kuat keluar. Kristal itu mulai perlahan terbakar, berubah menjadi kabut abu-abu yang diserap Bai Xiaon melalui mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Setelah lebih dari 30 kali napas, kristal itu bergetar sedikit dan kemudian menghilang, menyebabkan kabut abu-abu dalam jumlah besar melonjak ke tubuh Bai Xiaon. Matanya mulai memerah ketika kabut abu-abu mengalir ke dalam dirinya, menembus pembuluh kinya, berputar-putar di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, rasa sakit merobeknya, kabut kelabu hampir tampak terbentuk, seperti rantai besi yang menggores darah dan dagingnya. Rasa sakit itu membuatnya gemetar, tetapi dibandingkan dengan rasa sakit yang dialaminya saat mengolah teknik abadi hidup yang kekal, itu tidak layak disebut. Bai Xiaon tidak terlalu mendengus. Sambil menggertakkan giginya, dia menunggu sampai kabut terakhir membuatnya bosan. Ketika ujung ekor kabut terhubung dengan kabut yang pertama kali memasuki dirinya, itu menciptakan sesuatu seperti lingkaran. Saat lingkaran itu terbentuk, suara gemuruh memenuhi pikiran Bai Xiaon, menggoncangkannya ke jiwanya. Sungai spiritual yang menjadi basis kultivasinya mulai bergolak, meledakkan seluruh bagian tubuhnya, tanpa kacau dan tanpa bentuk. Namun, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa kekuatan spiritual sebenarnya berubah menjadi pusaran air. Pusaran air itu tidak lain adalah awal dari Tide Flow. Ini adalah aspek paling kritis dari pendirian Earthring Foundation. Kekuatan spiritual mengalir, berubah menjadi Tide Flow. Kabut menjadi cair, Earthring Dao Foundation dibentuk, dan kematian terputus. Bai Xiaon tiba-tiba mendongak, nadi biru menonjol di leher dan wajahnya. Dengan gemetar, dia berteriak dengan serak, Tide Flow. Rumble. Seketika, pusaran air mulai berputar dengan lebih banyak intensitas, berubah menjadi sesuatu seperti lubang hitam yang menyedot semua energi Earthring di dalam dirinya. Tentu saja, sedikit itu bahkan tidak seperseribu dari yang dibutuhkan. Namun, selama pusaran air itu terbentuk, ia akan secara otomatis menyerap energi Earthring yang telah terbentuk selama 60 tahun terakhir siklus di dunia pedang yang jatuh. Seketika, aliran energi Earthring mulai muncul dari dinding gua abadi dan bergegas menuju Bai Xiaon. Segera, danau di atasnya menggelegak dan mendidih saat sejumlah besar energi bumi mulai bergerak. Langit dunia pedang yang jatuh bergetar ketika energi Earthring mengalir menuju Bai Xiaon dari segala arah. Para murid dari 4 sekte yang berada di berbagai lokasi di dunia pedang jatuh semua mendongak. Ada yang bingung, ada yang kaget, ada yang terguncang. Segala macam emosi yang campur aduk bisa dilihat, bahkan tidak percaya. Arus Tide. Surga. Itu adalah Tide Flow pendirian Yayasan Earthring. Siapa ini? Ini belum sebulan, dan seseorang sudah membentuk kristal tangkapan bumi dan mulai mendirikan yayasan. Apakah itu Song Kue? Ghost Fang? Pulau Sembilan? Atau apakah Fang Lin? Chapter 153.
Danau di atas Baixiaon mendidih dan bergejolak saat itu menjadi pusaran air besar, tanpa henti menarik energi di langit dan tanah dunia di sekitarnya. Jumlah energi Airstring yang tak berujung mengalir ke dalamnya, menyebabkan pusaran air tumbuh lebih besar sampai seperti tornado besar yang naik sampai ke langit. Dari kejauhan, tornado itu tampak sangat menginspirasi sehingga siapapun yang melihatnya terperangah. Pada saat tornado terhubung dengan langit di atas, pusaran berputar terbentuk yang merupakan pertanda tide flow. Baixiaon. Tidak jauh dari tempat Baixiaon berada di tengah mencapai yayasan pendirian, Su Xiaoshan berhenti di udara dan melihat energi Airstring bergelombang. Hanya tide flow yang dapat menyebabkan langit dan bumi bereaksi sedemikian rupa. Su Xiaoshan menarik napas dalam-dalam, dan matanya mulai berkilau cerah. Jadi, dia adalah orang pertama yang benar-benar menyelesaikan kristal tangkap Airstring-nya. Jauh di dalam dunia pedang yang jatuh, Shangguan Tianyo berdiri di sana. 9 pedang terbang berputar-putar di sekitarnya dalam formasi pedang. Tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra, dan 9 pedang menembus udara, memberikan pukulan membunuh yang kuat yang langsung memotong Bani Beas tingkat tinggi. Mengabaikan aliran energi Airstring setebal jari yang terbang ke botol daonya, dia menatap ke kejauhan pada aliran energi Airstring yang berputar. Siapa itu? Pikirnya. Sialan. Jika Fang Lin dan aku tidak bertengkar satu sama lain dan keduanya akhirnya terluka, aku pasti bisa lebih cepat. Mata merah, dia menatap botol daonya, yang sekarang 80% penuh. Sambil menggertakkan giginya, dia menyerah mencari Bani Beasts dan bukannya mulai berburu murid dari 3 sekte lainnya. Provokasi seseorang yang mencapai yayasan pendirian sebelum dia meninggalkan Shangguan Tianyo dalam suasana hati yang membunuh. Pada saat yang sama, di daerah lain, Fang Lin dari Pilstream Sect tanpa suara muncul di depan seorang murid sekte Stream Deep. Mata murid itu melebar sesaat sebelum kepalanya meledak. Fang Lin mengambil botol daonya, lalu memandangi konglomerasi energi bumi. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Aku mendapat botol Dao Leishan setelah dia dibawa oleh Bani Souls, serta botol semua orang yang aku serang. Namun, orang ini memukuliku sampai. Dia menatap botol daonya, yang hampir penuh, dan matanya berkilauan. Dengan itu, ia melaju ke kejauhan, bersiap untuk memilih tempat untuk yayasan pendiriannya sendiri. Di daerah lain adalah nomor 1 dipilih dari sekte aliran mendalam, 9 kepulauan. Tangannya berlumuran darah, dan dia dikelilingi oleh 7 atau 8 mayat, yang semuanya adalah murid-murid lain yang secara pribadi dia bunuh. Ini seharusnya cukup. Selain dari segelintir terpilih yang semua orang putus asa pernah melampaui, ada beberapa murid lain di dunia pedang jatuh yang juga cukup termotivasi untuk menambah kecepatan mereka. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membunuh murid lain. Hanya butuh beberapa saat bagi Tide Flow Baixiaon untuk mengubah seluruh dunia pedang jatuh menjadi medan pertempuran. Hampir seketika, pertempuran sengit pecah di mana-mana. Korban tewas bertambah, dan jeritan mengerikan terdengar di mana-mana. Awalnya, ada sekitar 400 orang yang hadir, tetapi sekarang jumlah itu telah berkurang sekitar setengahnya. Hou Yunfei terciprat darah, rambutnya berantakan total. Di dunia pedang Valen, dia tidak dianggap sebagai salah satu terpilih-terpilih, melainkan hanya seorang murid biasa. Namun, itu tidak berarti dia tidak seburuk orang lain. Selama sebulan terakhir, dia telah menebang lebih dari 10 murid musuh. Bekerja dengan murid-murid Spirit Stream Sect lainnya, dia telah membunuh banyak Bani Beas juga. Akibatnya, botol daunnya lebih dari 70% penuh. Ketika dia melihat energi Airstring melonjak di kejauhan, dia menarik napas dalam-dalam. Apakah itu kamu, Xiaon? Kamu pasti akan berhasil dalam pendirian yayasan kamu. Aku harus bekerja lebih keras. Dengan itu, dia berbalik dan melaju ke kejauhan. Bei Hanlai berada di wilayah tengah dunia pedang jatuh, tempat dia bertarung seperti iblis. Pertempurannya dengan Lei Shan telah menyebabkan namanya naik dengan cara mengejutkan, sampai hampir semua orang tahu siapa dia. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan kemenangan yang jelas, pertempuran memastikan bahwa namanya dikirim meroket ke ketinggian baru. Dia adalah kuda hitam baru di antara 4 sekte, seperti bintang-bintang tertentu lainnya dari 3 sekte lainnya. Mereka dengan cepat menjadi tipe yang murid biasa tidak punya harapan untuk mengejar ketinggalan. Tentu saja, tidak ada yang tahu betapa pahitnya Bei Hanlai untuk mendapatkan kejayaan seperti itu. Yang benar adalah bahwa tanpa Bai Xiaon, dia tidak akan menjadi seperti dia sekarang. Aku pasti akan mencapai pendirian Yayasan Airstring dan menghapus semua penghinaan. Melolong ke dalam, dia memilih target lain dan mulai bertarung dengan sengit. Pada titik ini dalam persidangan dengan api, tidak ada yang lemah di antara para murid yang masih hidup.
Semua dari mereka memiliki berbagai teknik dan taktik yang kuat untuk digunakan, dan tak lama kemudian, pertempuran semakin intens. Dalam kedalaman dunia pedang yang jatuh, di daerah yang dipenuhi kabut berputar-putar dan bane beast yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak pembudidaya, dua sosok terlihat terkunci dalam pertempuran. Pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah wanita muda. Satu adalah Gong Sun Waner, dan yang lainnya adalah Zhaoro dari Pilstream Sect. Keduanya keindahan yang sangat indah, tetapi saat ini, keduanya dalam kondisi yang buruk. Aura mengerikan mengelilingi mereka saat mereka bertarung dengan apa yang sudah menjadi pertempuran ketujuh mereka. Selama sebulan terakhir, mereka saling bertarung setiap kali bertemu, hampir seolah-olah mereka memiliki dendam pribadi satu sama lain. Meskipun tidak ada yang bisa menang, mereka tidak mau melihat yang lain menangkap energi Airtring lagi, yang telah menyebabkan kebuntuan saat ini. Mata berkedip dengan niat membunuh, Zhaoro berkata, Igong Sun Waner, kita berdua memiliki botol dao yang setengah terisi. Kali ini, hanya satu dari kita yang akan keluar hidup-hidup, dan dengan sebotol penuh itu. Dengan itu, dia meluncurkan serangan lain. Wajah Gong Sun Wan putih pucat, dan poenisnya terluka parah. Namun, dia mengertakkan gigi yang indah dan melakukan serangan balik. Meskipun pertempuran mereka tampak biasa-biasa saja, keduanya melepaskan sihir ilusi yang kuat satu sama lain. Salah langkah sekecil apapun dari mereka akan berakibat kematian. Langit bergetar dan tanah bergetar. Bahkan ketika semua orang didorong ke ketinggian kegilaan baru oleh pendiri Yayasan Airtring Bai Xiaon, dia berada di bawah danau, menggigil ketakutan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada danau di atas, dia yakin bahwa aliran energi Airtring yang gemuruh pasti menciptakan pusaran besar seperti corong. Apa yang harus aku lakukan jika orang mencoba mengganggu? Seketika, butir-butir keringat muncul di dahinya. Dalam persiapannya untuk yayasan pendirian, dia telah mengatur beberapa langkah pertahanan, tetapi sekarang dia tidak yakin mereka akan cukup. Sambil menggertakkan giginya saat pusaran air dalam menyedot banyak sekali energi bumi, ia berhasil meraih dengan tangan kanannya dan menampar tasnya, menghasilkan setumpuk lebih dari 1.000 jimat kertas, yang ia kirimkan terbang di sekelilingnya. Dia tidak mengaktifkannya, tetapi yang diperlukan untuk melakukan itu hanyalah pemikirannya sendiri. Divine Crane Shield terbang keluar, siap digunakan pada saat itu juga. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan harta pertahanan yang telah diberikan Li Qinghu padanya, yang menyebar, menutupi kulit perak abadinya. Hanya sedikit yang bisa dia lakukan selain itu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak ke dalam, menyebabkan pusaran air di dalam dirinya berputar lebih cepat. Energi Airtring tersedot tanpa henti ke dalam, tidak menyatu dengan kekuatan spiritual di dalam dirinya, tetapi bersatu dengan itu. Saat itu mengalir melalui dirinya, pusaran air tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, membuatnya gemetar hebat. Tide Flow yang disebut terdiri dari menangkap energi Airtring dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan spiritual untuk efek ledakan. Itu akan meredam daging dan darah, lorong ki, dan jiwa. Itu akan mengacaukan segalanya. Untuk setiap satu bagian dari kekuatan spiritual, diperlukan 100 bagian energi Airtring. Kombinasi eksplosif itu menciptakan cairan yang mengubah kabut energi penduduk bumi menjadi lautan rohani. Laut spiritual itu memiliki nama lain, Yayasan Dao. Setiap tide flow penuh akan menciptakan satu lautan spiritual dan satu yayasan Dao. Nine tide flows berarti 9 lautan spiritual dan 9 yayasan Dao. Setiap level tambahan akan berkali-kali lebih besar dari level sebelumnya, seperti pagoda terbalik. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, dan pusaran di danau di atas Bai Xiaon bahkan lebih besar dari sebelumnya. Saat langit dan bumi berguncang, Bai Xiaon mengeluarkan raungan yang kuat, menyebabkan pusaran meningkat dalam ukuran lagi. Gemuruh seperti guntur bergema saat pusaran air di dalam dirinya mencapai kapasitasnya. Semua yang dia bangun selama 2 jam terakhir adalah apa yang akan membentuk tide flow pertamanya. Segera setelah tide flow pertama siap untuk selesai, pusaran air di dalam dirinya mulai menyusut dalam ukuran. Ketika energi bumi dan kekuatan spiritual yang membentuk pusaran air mengalir melalui lorong-lorong kinya, pusaran air menyusut, dan suara-suara pecah bergema keluar dari dalam dirinya. Pusaran air segera menjadi titik hitam yang menyebabkan lorong kinya, darah dan dagingnya, dan bahkan jiwanya, bergetar hebat. Tide flow. Rumble. Pikirannya dipenuhi dengan suara gemuruh ketika kombinasi energi bumi dan kekuatan spiritual menyebar. Saat dia meraung, lorong kinya tumbuh lebih besar, dan daging serta darahnya lebih kuat. Tulang-tulangnya, jiwanya, segala sesuatu tentangnya tumbuh lebih kuat. Juga pada saat itu, dengan bantuan tide flow,
Energi dan kekuatan spiritual bumi-bumi akhirnya bergabung bersama untuk membentuk cairan spiritual yang melewatinya, memasuki laut berkabut di wilayah dantiannya. Itu seperti setetes air yang, setelah mendarat, meledak dengan kekuatan surgawi yang menghancurkan bumi. Bai Xiaon bergigi keras ketika wilayah dantiannya meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian dibentuk kembali menjadi laut. Yayasan Daonya telah didirikan, dan lautan spiritualnya telah terbentuk. Pada saat yang sama, lorong-lorong kinya, dan terutama jiwanya, diguncang dengan keras dan dicabut dari apa yang fana. Namun, lautnya sangat kecil, kelihatannya hanya sekitar 300 meter. Di dalamnya bisa dilihat kuali violet, ditutupi dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia naik keluar dari laut, ia mengeluarkan energi mengejutkan yang menyebabkan basis budidaya Bai Xiao naik dengan cepat. Namun, dia belum menyelesaikan kenaikannya ke yayasan pendirian. Semua persiapan dan kerja keras yang telah dia lakukan saat ini belum dapat dimanfaatkan. Ada dua faktor utama yang menentukan berapa banyak tide flows yang dapat dicapai seseorang. Pertama, bakat laten, dan kedua, teknik yang telah mereka kembangkan di tahap Qi Condensation. Teknik memicu tide flow, dan bakat laten memberikan kekuatan untuk benar-benar menahan kekuatannya. Dengan bakat laten yang kuat, seseorang dapat bertahan menghadapi beberapa tide flows. Dengan bakat laten yang lebih lemah, akan sulit untuk melakukan hal yang sama, bahkan jika seseorang telah mengembangkan banyak teknik. Faktanya, upaya untuk memaksa terlalu banyak arus tide dapat menghancurkan fondasi Dao dan mengakibatkan kematian. Pada saat yang sama, seseorang dengan teknik biasa dan bakat laten tinggi akan sama-sama bingung. Dengan demikian, hanya kombinasi teknik dan bakat laten yang dapat mengarah pada kesuksesan. Keduanya diperlukan. Lautan spiritual pertama Bai Xiaon berisi sebuah kuali, yang mewakili teknik pertama yang ia kembangkan, seni kontrol kuali Violet Qi. Chapter 154. Ada beberapa batasan dalam hal teknik yang dapat digunakan untuk membuat tide flow. Dalam semua tahun yang telah berlalu sejak zaman kuno, hanya 3 aturan yang harus diidentifikasi dalam hal itu. Aturan pertama adalah bahwa teknik yang digunakan untuk tide flow harus sepenuhnya dikuasai hingga ke detail terkecil. Tanpa tingkat kesuksesan itu, tide flow akan menjadi kegagalan. Tidak mudah untuk menguasai teknik ke tingkat itu. Itu membutuhkan pengeluaran sumber daya fisik dan mental yang signifikan. Aturan kedua adalah bahwa dengan setiap tide flow, hanya satu teknik dari tingkat kekuatan apapun yang dapat digunakan secara efektif. Menambahkan teknik tambahan tidak akan membantu mencapai tide flow dengan sukses. Aturan ketiga adalah bahwa masing-masing tide flow berturut-turut lebih sulit, dan persyaratan untuk sukses dengan demikian lebih ketat. Di sebagian besar sekte, ada beberapa teknik yang bisa mendorong murid melewati tide flow kelima dan keenam. Teknik-teknik semacam itu pada dasarnya adalah sihir rahasia, dan fondasi kekuatan sejati sekte tersebut. Oleh karena itu, ujian sesungguhnya adalah bagaimana sekte membagikan tekniknya, dan seberapa dalam sumber dayanya. Sebagai contoh, dalam sekte Stream Roh, seni kontrol Cauldron Violet di tepi selatan dan seni kontrol Gajah Heavenspan di tepi utara harus dikembangbiakan sampai pada titik masing-masing menguasai Violet Key Cauldron Summoning atau Heavenspan Elephant Body masing-masing, jika tidak hanya tide flow pertama akan berhasil. Hanya Violet Key Cauldron Summoning dan Heavenspan Elephant Body yang cukup untuk tide flow kedua. Pada saat yang sama, karena Violet Cauldron Peak di tepi selatan dan Sunset Peak di tepi utara adalah rumah bagi kedua teknik itu, selama para murid dari sana memiliki teknik kuat lainnya untuk dipanggil, mereka bisa mencapai tide flows ketiga hingga kelima. Namun, setelah titik itu, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan teknik biasa yang bisa membantu. Pada saat itu, hanya sihir rahasia yang bisa dipanggil. Adapun para murid dari puncak gunung lainnya, setelah mencapai tingkat ke-8 Ki kondensasi dan bergabung dengan sekte batin, mereka akan memiliki akses ke teknik kedua yang lebih kuat yang bisa mereka gunakan untuk mempersiapkan tide flows lebih lanjut. Teknik apapun yang dipilih murid untuk dikembangkan menjadi sangat penting, dan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan berapa banyak arus tide yang dapat mereka capai. Secara umum, yang paling minimum adalah 2 tide flows, walaupun 3 juga dimungkinkan. Bergantung pada keadaan, 4 tidak keluar dari pertanyaan. Bahkan murid yang paling lemah pun biasanya bisa mencapai 3 tide flows selama Earthring Foundation Establishment. Dalam beberapa keadaan ekstrim, beberapa murid yang kuat akan mencapai 6. Namun, dari zaman kuno sampai sekarang, hanya 9 murid dari sekte Stream Roh yang pernah mencapai 6 gelombang pasang dengan mengolah teknik kedua. Tentu saja, ke-9 murid itu kemudian menjadi sosok yang unik dan menakjubkan selama masa mereka. Sayangnya, setelah mengolah teknik kedua itu, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk arus tide selanjutnya. Hanya sihir rahasia yang bisa digunakan. Itulah bagaimana 10 sihir rahasia besar dari Spirit Stream Sect muncul.
10 magis rahasia dapat digunakan untuk Tide Flow kelima aktif. Bahkan ada beberapa sihir rahasia, seperti Ghost Hound the Night dan Water Swamp Kingdom, yang pada kesempatan langka sebenarnya bisa membentuk lebih dari satu Tide Flow. Sebagai hasilnya, murid-murid Spirit Stream Sect dengan bakat laten yang luar biasa semua memiliki kesempatan untuk mencapai 8 Tide Flows. Bahkan murid yang paling lemah pun bisa mendapat 4. Itu menunjukkan kekuatan dan sumber daya dari sekte Stream Roh. Tentu saja, 3 sekte lainnya serupa. Pada akhirnya, pertanyaan sebenarnya adalah yang mana dari para murid dari berbagai generasi yang dapat mencapai puncak absolut. Adapun 9 Tide Flows, itu adalah puncak legendaris dari pendirian Earthring Foundation. Di antara semua 4 sekte besar, hanya ada satu orang dalam 10.000 tahun terakhir yang telah melakukan hal seperti itu. Orang itu adalah Master Limitless dari sekte aliran darah, yang berhasil 800 tahun yang lalu. Puncak pendirian Earthring Foundation adalah ranah kekuatan luar biasa yang sangat sulit dijangkau, tetapi bukan tidak mungkin. Meskipun pendirian Yayasan Heavenstring melampaui pendirian Yayasan Earthring, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan keberuntungan. Tidak ada jalan yang bisa diikuti untuk mencapai tujuan itu. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia sudah belajar di Tide Flows, dan bisa merasakan bahwa lautan kabut telah runtuh dan membentuk lautan spiritual pertamanya. Jika dia mau, dia bisa meninggalkan Tide Flows lebih lanjut, dan langsung mengakhiri pendirian Earthring Foundation sebagai sukses. Dia akan mendapatkan umur panjangnya 200 tahun, tetapi sayangnya, akan sangat lemah di kalangan pembudidaya Yayasan Earthring. Bai Xiaon tidak punya keinginan untuk menjadi lemah. Di dunia kultivasi, hukum rimba berlaku. Terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak, dia tahu itu tidak bisa dihindari. Dia tidak suka berkelahi dan membunuh, tetapi kadang-kadang, tidak ada pilihan lain. Karena aku menguasai Violet Key Cauldron Summoning dari Violet Key Cauldron Control Art, aku dapat menggunakannya untuk Tide Flow kedua aku. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, laut spiritualnya mulai berputar dengan cepat. Energi Earthring sekitarnya langsung mulai bergemuruh ke arahnya sekali lagi, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya sebagai pusaran air kedua terbentuk di dalam dirinya. Danau di atas jatuh dan mendidih ketika pusaran kedua muncul di atas. Awalnya hanya garis besar, tetapi jelas lebih besar dari pusaran pertama, memastikan bahwa banyak murid melihat ke atas untuk menonton. Tide Flow kedua. Agaknya, semua orang di sini harus dapat mencapai setidaknya 3 atau 4 arus tide. Masing-masing akan lebih besar dari yang sebelumnya, dan akan membutuhkan lebih banyak energi Earthring. Sialan. Orang ini terlalu cepat mencapai yayasan pendirian. Itu berarti akan ada lebih sedikit energi Earthring, mungkin bahkan tidak cukup bagi aku untuk mencapai yayasan pendirian. Bahkan ketika semua orang di dunia pedang yang jatuh tumbuh semakin dan semakin cemas, suara gemuruh besar lainnya bergema keluar dari arah lain. Di sana, di tengah-tengah pegunungan yang jauh, tornado lain naik ke langit untuk terhubung dengan surga. Pusaran lain terbentuk. Saat pusaran mengembang, energi gerak bumi di dunia mulai mengalir ke arahnya. Sekarang Bai Xiaon berbagi energi Earthring dengan orang kedua. Di pegunungan yang jauh itu ada gua abadi, tempat Fang Lin duduk, ekspresi fokus ekstrim di wajahnya. Semua orang terkejut dengan perkembangan baru ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa orang kedua akan memulai Tide Flow hanya dalam waktu sekitar 2 jam dari yang pertama. Mata merah dapat dilihat saat semua orang mulai bertarung lebih keras untuk mendapatkan energi bumi. Bukan karena tidak ada dari mereka yang berpikir untuk mencoba membunuh keduanya yang berada di tengah-tengah pendirian yayasan. Saat ini, yang lain belum mencapai keputusasaan, dan hanya tidak ingin membuang waktu untuk upaya seperti itu. 2 jam kemudian, suara gemuruh yang kuat bergema keluar dari wilayah Fang Lin saat Tide Flow pertamanya berakhir, dan yang kedua dimulai. 2 jam setelah itu, danau di atas Bai Xiaon meledak saat aliran air pasang keduanya berakhir. Ketika itu terjadi, lautan rohani kedua muncul di atas yang pertama, dan energinya melambung tinggi, menjadikannya seperti api yang menyala di malam yang gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai batas-batas seni kontrol Violet Key Cauldron. Itu tidak akan cukup untuk Tide Flow ketiga. Menutup matanya, dia melemparkan inderanya ke dalam, dan melihat sebuah kuali violet yang menjulang tinggi di dalam masing-masing dari dua lautan spiritualnya. Keduanya memancarkan tekanan kuat. Untuk Tide Flow ketiga aku harus menggunakan kitab suci pembentuk naga mamut. Matanya berkedip ketika raungan naga dan mamut bisa terdengar bergema keluar dari danau untuk mengisi area. Tide Flow ketiganya telah dimulai. Pusaran air ketiga muncul di dalam dirinya, yang mengerahkan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari dua yang pertama. Ketika kekuatan itu menyebar ke dunia, sejumlah besar energi Earthring tersedot ke arahnya. Perlahan-lahan, pusaran ketiga muncul di langit,
di mana naga yang berputar-putar bisa terlihat. Ketika para murid di bagian lain dunia memandang, mereka langsung melihat naga. Teknik apa itu? Itu kitab suci pembentuk naga mammoth. Orang pertama yang mencapai Foundation Establishment adalah dari Spirit Stream Sect. Surga. Aku tidak percaya itu adalah Spirit Stream Sect. Siapa ini? Ghost Fang mungkin. Shangguan Tianyo. Apakah itu Bai Xiaon? Para murid dari keempat sekte terkejut, tetapi di antara para murid Spirit Stream Sekte, ada kegembiraan. Shangguan Tianyo mendongak dengan mata merah dan mengeluarkan raungan gila ketika dia menatap naga besar di pusaran yang menghubungkan ke surga. Itu bukan Ghost Fang. Itu Bai Xiaon. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik untuk menemukan lebih banyak murid musuh untuk dibantai. 2 jam lagi berlalu, dan Fang Lin menyelesaikan Tide Flow keduanya. Pusaran lain muncul di atasnya, di dalamnya ada sebuah kuali besar. Itu perunggu, dan ditutupi dengan ukiran matahari, bulan, dan bintang. Tampaknya sangat kuno, seolah-olah mampu mencairkan semua langit dan bumi. Itu tak lain adalah kuali tungku surga bumi. Begitu kuali menjadi terlihat, semua orang tahu siapa yang telah mencapai yayasan pendirian kedua. Ini Fang Lin dari Pil Stream Set. Pada saat itulah tornado ketiga tiba-tiba melonjak ke langit untuk terhubung ke surga. Orang ketiga mencapai yayasan pendirian. Segera, pusaran itu mengubah warna darah. Dari tampilan, itu pasti Song Kue. Surga. Song Kue dari sekte aliran darah. Dia bisa membunuh para penggarap yayasan pendirian, dan orang pertama yang memprovokasi tanda aneh dengan Tide Flow pertamanya. Aku mendengar bahwa Master Limitless melakukan hal yang sama 800 tahun yang lalu. Mungkin Song Kue akan mengikuti contoh dari Master Limitless dan mencapai puncak pendirian Earthring Foundation, 9 Tide Flows. Sekarang, 3 pusaran bersaing untuk mendapatkan energi pembumian, mengirimkannya melonjak ke 3 arah yang berbeda. Tapi kemudian, tornado keempat muncul di kedalaman dunia pedang yang jatuh. Chapter 155. Tornado keempat muncul di dataran, di mana formasi mantra besar telah didirikan. Cahaya berkilauan menyebar ke segala arah dari formasi, di tengahnya duduk seorang murid kondensasi Qi sendirian. Dia adalah seorang pria muda yang tampan mengenakan jubah dari sekte aliran mendalam. Saat ia melakukan latihan pernapasannya, simbol-simbol magis mengalir bolak-balik melintasi tubuhnya, yang masing-masingnya tampaknya membawa kekuatan penghancur yang luar biasa. Sesekali mereka menyatu menjadi sesuatu yang tampak seperti rantai besi yang melilitnya. Energi berdenyut kehancuran yang tampaknya terpancar dari pemuda itu tidak lain adalah tanda teknik pembasmian pemusnahan. Pemuda itu tidak lain adalah orang nomor satu yang terpilih dari sekte aliran mendalam, orang pertama dalam 3.000 tahun terakhir yang berhasil menumbuhkan teknik pembasmian pemusnahan, 9 kepulauan. Dia mampu melepaskan kekuatan pemusnahan yang bisa memusnahkan semua makhluk hidup. Itu bisa menghapus segala sesuatu dan segalanya, dan bahkan bisa membentuk utas penghapusan. Menurut informasi yang dihimpun oleh sekte lain, utas semacam itu sekuat pendirian Yayasan Mortal Dao. Dalam pertempuran dengan Ghost Fang, kami berdua tidak keluar di atas. Tunggu saja sampai setelah pendirian yayasan. Aku akan bertarung denganmu lagi, dan kemudian aku akan benar-benar menghancurkan salah satu orang nomor satu yang terpilih dalam sekte Stream Roh. Niat membunuh berkedip di mata 9 kepulauan saat dia mengambil napas dalam-dalam dan melakukan gerakan mantera 2 tangan. Seketika, pusaran air terbentuk di dalam dirinya, meledak dengan kekuatan gravitasi ketika tornado melonjak ke langit. Di sana, pusaran besar muncul. Suara gemuruh memenuhi udara ketika sejumlah besar energi Earthring mengalir ke arahnya. Pada saat ini, 4 pusaran besar dapat dilihat di 4 bidang yang berbeda, membagi dunia pedang yang jatuh menjadi 4 bagian. Sisa murid di dunia pedang jatuh menjadi sangat cemas. 4 orang berada di tengah-tengah yayasan pendirian, dan sejumlah besar energi Earthring sedang melahap. Semua orang tahu bahwa energi Earthring terbatas, dan jika mereka tidak terburu-buru, peluang mereka sendiri di yayasan pendirian akan hancur, dan mereka akan menjadi pemain kecil dibandingkan dengan mereka yang telah berhasil. Pertempuran semakin brutal, dan hampir seketika, jumlah korban meningkat. Bahkan ketika para murid jatuh pada satu sama lain dengan mata merah, danau di atas Bai Xiaon meledak dengan suara menabrak saat dia menyelesaikan Tide Flow ketiganya. Di langit, naga itu meraung, dan di dalam Bai Xiaon, lautan spiritual ketiga muncul di atas yang kedua. Laut spiritual ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan naga telah berakhir.
Sekarang saatnya untuk kekuatan mamut. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Mata merah tua, dia mengeluarkan raungan yang kuat ketika mamut besar muncul di sekitarnya. Itu mengangkat kaki depannya ke atas, dan kemudian membantingnya kembali ke tanah. Ledakan. Pusaran air keempat muncul di dalam dirinya, bahkan lebih besar dan lebih mengejutkan daripada yang ketiga. Jauh di atas langit, pusaran ketiga telah tumbuh diam, tapi sekarang pusaran keempat, yang lebih besar bisa dilihat. Di dalam pusaran itu ada gambar mamut raksasa, berteriak ketika pusaran sekitarnya berputar dengan cepat. 2 jam kemudian, Fang Li mengikuti di belakang dengan pusaran Tide Flow keempatnya sendiri. Adapun Song Kuei dan Nini Slash, mereka mendekati kesimpulan Tide Flows ketiga mereka sendiri. Setelah 2 jam berlalu, mereka mulai keempat. Song Kuei menunjukkan kinerja yang sangat menakjubkan. Wajah yang sangat besar dapat terlihat di pusaran aliran Tide keempatnya, wajah dengan bulan darah di dahinya. Jelas, kecepatan dia menyerap energi Airtring melampaui semua orang. Song Kuei sudah berada di Tide Flow keempatnya. Aku tidak percaya betapa cepatnya dia menyerap energi Airtring. Ini menakutkan. Sialan. Apakah dia benar-benar akan mencoba melakukan hal yang sama dengan Master Limitless? Apakah dia akan mencapai puncak pendirian Airtring Foundation dengan 9 Tide Flows? Ini buruk. Jika seseorang mencapai 8 Tide Flows, mereka akan menyerap begitu banyak energi Airtring sehingga sulit bagi orang lain untuk berhasil. Aku harus mendapatkan lebih banyak energi Airtring secepat mungkin. Kecemasan yang mendalam memenuhi semua hati. Pada titik ini, 20 jam telah berlalu sejak Bai Xiaon mulai melangkah ke yayasan pendirian. Pada titik inilah, tiba-tiba, tornado kelima melonjak ke langit. Rumble. Saat itu tumbuh lebih besar. Itu membentuk pusaran, di bawahnya ada masa kabut hitam. Di dalam kabut itu tidak lain adalah Ghost Fang. Melihat 5 pusaran berputar di langit menyebabkan semua leher berderak ketika para murid memandang mereka. Waktu berlalu. Tidak butuh waktu lama sebelum Tide Flows pertama dan kedua Ghost Fang selesai. Ketika pusaran Tide Flow ketiganya muncul, hantu gunung besar muncul, mengungkapkan identitasnya kepada semua orang. Ghost Fang. Ini Ghost Fang dari Sekte Stream Roh. Dia jelas memupuk sihir dazing Dewa Hantu Gunung. Bai Xiaon. Fang Lin. Lagu Kue. Pulau 9. Ghost Fang. Pada saat ini, 5 pembudidaya tidak manusiawi telah bangkit dari kerumunan pembudidaya dari 4 sekte. Mereka jelas merupakan gelombang pertama yang akan mencapai Foundation Establishment. Bai Xiaon memimpin. Tide Flow keempatnya hampir setengah selesai. Berikutnya adalah Fang Lin, yang hanya sekitar 2 jam di belakang Bai Xiaon. Song Kuei dan Ninesles berikutnya, sekitar 4 jam di belakang Bai Xiaon. Di tempat terakhir adalah Ghost Fang, yang lebih lambat 20 jam. Saat ini, pusaran air keempat Bai Xiaon berputar dengan cepat, menyerap sejumlah besar energi Airtring. Kekuatan mamut mendorong tubuh kedagingannya menuju yang pertama dari 5 belenggu kematian. Dengan setiap ledakan kekuatan, dia akan terlihat gemetaran. Dia sudah membudidayakan kitab suci pembentuk naga ke titik di mana dia bisa melakukan kontak dengan belenggu pertama. Tetapi sekarang, karena teknik hidup abadi yang abadi, dia tidak hanya pada saat melakukan kontak dengannya, dia bisa menerobosnya. Dia akan menembus belenggu pertama. Dengan meminjam kekuatan mamut dan energi ground string, aku bisa menembus belenggu pertama selama Tide Flow keempatku. Mata merah tua, dia berteriak dan sekali lagi melepaskan gelombang kekuatan. Tabrakan yang dahsyat bergema di benaknya saat dia memukul belenggu itu berulang kali. Tubuhnya melayang di ambang kehancuran, tetapi dia bertahan. Setelah beberapa jam berlalu, hanya ada sekitar 8 jam lagi sebelum Tide Flow keempat akan berakhir. Sekarang, sejumlah besar kekuatan Tide Flow meledak di dalam dirinya. Bom! Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan retakan muncul di seluruh kulitnya. Serangannya pada belenggu pertama sebenarnya terbukti jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Bahkan dengan meminjam energi Airtring dalam bentuk Tide Flow, ia masih belum berhasil menerobosnya, bahkan setelah ribuan upaya. Menggunakan energi Airtring untuk mencoba menerobos belenggu kematian yang pertama benar-benar tidak pernah terjadi. Sebenarnya, tidak ada orang lain selain Bai Xiaon yang pernah mencoba melakukan hal seperti itu. Aku pasti bisa menerobos, pikirnya. Sambil menggertakkan giginya,
dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menarik lebih banyak energi untuk bumi. Namun, dia tidak menggunakannya untuk meledakkan belenggu, tetapi malah mulai membangunnya di dalam dirinya. 8 jam kemudian, dan Tide Flow keempat hampir selesai. Mata Bai Xiaon bersinar dengan kecerahan seperti kilat. Istirahat. Ayo, istirahat. Menderu, dia melepaskan Tide Flow yang telah dia bangun selama 8 jam terakhir. Suara gemuruh besar bergema saat itu berubah menjadi sesuatu seperti ram yang sangat besar. Tubuhnya seperti dinding, yang kemudian ditabrak oleh pendobrak. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Satu ledakan demi ledakan datang dengan cepat. Segera, retakan menyebar di dinding itu, sampai akhirnya, kekuatan Tide Flow keempat, menghancurkan dinding. Suara retak memenuhi udara, dan pada saat yang sama, Bai Xiaon terlihat bergetar. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu seperti 5 gunung besar bertengger di pundaknya. Kelima gunung itu mulai di dalam dirinya, tetapi terbentang tinggi di atasnya. Mereka mengeluarkan tekanan kuat yang membuatnya terkesiap, dan hanya pada saat inilah dia bisa merasakannya dengan jelas. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan kelima gunung itu, untuk menghilangkan tekanan yang membebani dirinya. Kelima gunung itu adalah 5 belenggu kefanaan. Mengaum, dia mengirim energi yang mengguncang surgawi, menghancurkan bumi untuk menghantam yang pertama dari 5 gunung. Di bawah rentetan ledakan, belenggu itu tiba-tiba hancur. Pada saat itu, darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon. Lorongkinya, darah dan dagingnya, dan setiap bagian tubuhnya hancur, dan kemudian langsung berubah. Dia dibiarkan gemetar ketika aura mulai menyebar darinya yang melampaui apapun dari dunia fana. Itu tumbuh subur di dalam daging dan darahnya, memenuhi tubuhnya, dan membuat seluruh dunia tiba-tiba tampak sangat berbeda. Tampaknya ada lebih banyak warna, lebih banyak kilau, dan pada saat yang sama, ia merasa lebih ringan dan lebih bebas. Beberapa saat sebelumnya, dia memikul beban 5 gunung besar, tetapi sekarang, salah satu dari mereka telah hancur. Dia telah menembus belenggu kematian pertama. Ketika itu terjadi, kekuatan tubuh dagingnya meletus dengan kekuatan ledakan. Dia langsung melampaui batas tubuh jasmani pembudidaya ki kondensasi, dan memasuki yayasan pembentukan. Darah dan dagingnya, lorongkinya, tulang-tulangnya, semuanya melampaui apa yang fana. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang yang bergema ke segala arah. Danau itu bergolak, dan pusaran keempat di atas tetap diam. Beberapa saat kemudian, pusaran kelima muncul. Dalam pusaran kelima itu ada gunung yang runtuh. Tide Flow kelima ini tidak terpancing oleh kitab suci pembentuk naga mamut. Gunung ini tidak ada hubungannya dengan itu. Itu adalah hasil alami dari Bai Xiaon menembus belenggu kematian pertama. Pada titik ini, Fang Lin, Song Kuei, dan Inisles telah mencapai akhir Tide Flows keempat mereka sendiri. Pada saat yang sama, Ghost Fang menyelesaikan ketiganya. Sementara itu, berjam-jam pertempuran sengit telah berlalu untuk murid-murid lain dari 4 sekte. Saat itulah gelombang kedua murid berhasil membentuk kristal tangkapan bumi mereka. Yang pertama dari gelombang kedua itu adalah Shangguan Tianyo. Hampir bersamaan, pusaran Su Xiaoshan juga muncul di langit. Yang berikutnya tidak lain adalah Bei Hanlai, kuda hitam dari dunia pedang yang jatuh. Terakhir adalah Zhaoro dari Pil Stream Sect. Dia duduk bersila di sebuah lembah, dan berdiri melindungi di depannya adalah Gong Sun Wan Er, yang wajahnya berlumuran darah. Yang mengejutkan, Gong Sun Wan tidak memiliki satupun kekuatan hidup yang menyertainya. Dia sudah mati, namun mayatnya masih bisa bergerak. Meskipun dia agak kaku, kabut beracun keluar dari dalam dirinya, dan lipan beracun yang tak terhitung jumlahnya menggeliat keluar masuk mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Jika beberapa ahli yang kuat datang, mereka akan dapat mengatakan bahwa otak Gong Sun Wan hilang, dan di dalam kepalanya ada seekor laba-laba dengan wajah manusia, mengendalikan mayatnya. Gong Sun Wan telah berubah menjadi boneka beracun. Gong Sun Waner, kamu adalah boneka racun pertama yang aku buat. Jangan khawatir, segera aku akan mengubah saudaramu menjadi yang kedua. Mata berbinar dengan permusuhan yang ganas, Zhaoro mulai bermeditasi, dan pusaran di atasnya bergemuruh bergerak.